saya Niwayan Wanda Veronica dengan NIM 20191430111. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 5A. Di sini saya akan membuat video dan membahas beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling ISTI dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni Magister Pendidikan. Ada pun beberapa materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, yang keempat dukungan sistem, dan yang kelima adalah 10 layanan BK di sekolah dasar menurut Profesor Prayitno. Layanan dasar bimbingan. Layanan dasar adalah layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh siswa melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dan menjalani kehidupannya. Layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab, jika tidak segera dibantu, maka akan menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konseling dengan orang tua dan guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah bantuan yang dapat dilakukan oleh pelayanan responsif. Isi layanan responsif adalah bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang karir, bidang tata tertib, bidang pribadi, dan lain sebagainya. Layanan perencanaan individual. Perencanaan individual membantu siswa belajar memantau dan memahami perkembangannya sendiri, merencanakan dan mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur atau teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Tujuannya yaitu untuk memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personil pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Sepuluh layanan bimbingan menurut Profesor Prayitno. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar perannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Untuk layanan sekolah misalnya materi layanan orientasi yang dapat penekanan, yaitu yang pertama, layanan orientasi dalam bidang bimbingan pribadi meliputi fasilitas penunjang ibadah keagamaan yang ada di sekolah, hak dan kewajiban siswa, fasilitas penunjang seperti sarana olahraga dan rekreasi, pelayanan kesehatan, pelayanan BK, kafetaria, dan tata usaha. Sedangkan layanan orientasi dalam bidang bimbingan sosial meliputi suasana kehidupan dan tata krama tentang hubungan sosial di sekolah, baik dengan teman, wali kelas maupun staf sekolah lainnya, organisasi orang tua dan guru, organisasi sekolah secara menyeluruh, adanya bimbingan sosial bagi para siswa. Dan layanan orientasi dalam bidang bimbingan belajar meliputi sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, kurikulum yang ada, sistem penilaian, ujian, dan kenaikan kelas, dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, jadwal mengajar, guru-guru setiap mata pelajaran.
Kegiatan belajar yang dituntut dari siswa, adanya pelayanan bimbingan belajar bagi para siswa, dan fasilitas dan sumber belajar yang ada seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu layanan orientasi dalam bidang bimbingan karir, meliputi peran BK secara pelacakan karir di sekolah dasar, pelaksanaan bimbingan karir bagi siswa sekolah dasar, dan terakhir yaitu kegiatan yang diharapkan dari siswa dalam pelaksanaan bimbingan karir. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang keenam yaitu layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancaranya antara seseorang konselor dengan seorang konseli atau klien. Yang ketujuh yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan kelompok dimaksudkan untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Yang kedelapan yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Yang kesembilan yaitu layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Dan yang ke-10 yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. Baiklah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Bye-bye.